Wisanggeni. Udara naik, uap tanah naik, angin kering menggelasak hutan. Hutan terbakar, rumput di lapangan hangus, batang-batang tebu kian kering, tapi mungkin kian manis. Mandor-mandornya harus giat berkeliling, banyak maling, kebakaran di mana-mana, dan dari salah satu entah bangunan apa sebenarnya yang terbakar hebat, orang-orang tercekam. Dari dalam gunung api yang menjilat-jilat langit pekat, terdengar tangis bayi mengoyak-ngoyak sepi. Anak siapa dia? Tolong ambil! Teriak seseorang. Tapi tak seorang pun berani mengambil risiko memasuki gunung api yang entah menikmati kemenangannya itu. Siapa menantang akan terpanggang. Polisi datang, hanya memandang. Pemadam kebakaran tiba-tiba terlambat dan wartawan hanya bisa bertanya-tanya. Semuanya mendapatkan jawaban apa saja yang diinginkan, tapi tak satu pun melakukan sesuatu atas tangisan bayi yang masih meraung-raung di tengah kobaran api itu. Setiap kepala akhirnya hanya bisa menyaksikan si iblis merah itu dikalahkan oleh kepongahannya sendiri. Tak ada yang terbakar, dia padam sendiri. Setiap kepala hanya bisa membayangkan, mereka-reka dan menerka cerita apa selanjutnya di bangunan besar yang kini tak berwujud apa-apa itu. Tak ada lagi api, asap tebal putih memedihkan mata yang mengabuti semua pandangan. Hanya asap dan bau sengit. Ada orang yang muntah karena membayangkan ada mayat mengering hitam di entah sudut yang mana. Satu muntah, lalu beberapa juga ikut muntah. Mungkin karena ada bau sangit yang sangat bercampur. Kau pun tahu, bau rambut dan tulang yang hangus. Ada yang pingsan, membayangkan ada tengkorak yang pecah karena panasnya api. Semuanya masih terpukau. Ketika dari kabut putih yang sangit itu, ada seorang bocah, mungkin sekitar 7 tahun, menggendong bayi yang masih menangis terkoar-koar. Siapa yang masih punya susu? Tolong beri dia minum, ujarnya dengan nada tinggi. Semua manusia yang ada di situ hanya bisa diam. Yang pingsan tiba-tiba siuman. Peristiwa ini terlalu mencengangkan, terlalu bertubi-tubi untuk dimengerti. Anak kecil itu dengan gerakan cepat, dengan kekuatan yang tak terbayangkan, merobek kaus seorang perempuan muda, merobek kutangnya. Ada yang ranum di sana. Dia menyodorkan bayi itu ke puting ranum itu. Perempuan itu yang semula mematung bingung, tiba-tiba merasakan kehadiran kehidupan yang luar biasa. Dia yang perawan ternyata bisa memberikan kehidupan bagi si bayi yang langsung terdiam menikmati kehangatan dan cinta. Perempuan itu menangis bahagia. Dia menjelma bidadari surga yang bukan hanya jelita, tapi juga agung lantaran bisa memberi andil bagi kehidupan. Wartawan televisi yang sejak tadi lupa mematikan kamera seperti tersadar. Peristiwa anak kecil yang muncul dari hutan asap, perempuan yang setengah telanjang menyusui bayi, semuanya terekam. Ketika tersadar, lalu mengejar si bocah yang berjalan tenang meninggalkan kerumunan. Rombongan wartawan berlarian mengejarnya dengan lampu-lampu kamera. Si kecil tenang-tenang saja. Bagaimana perasaan adik? Bahagia? Jawab si bocah yang bertelanjang dada itu. Sorot matanya berapi-api. Kalau kamu, gimana perasaan kamu? Balasnya sambil cengengesan depan kamera. Tentu saja tak ada satupun yang menjawab, karena rata-rata mereka hanya bisa bertanya. Maksud adik, bahagia itu bagaimana? Ya bahagia, ya bahagia.
Mas-mas dan mbak-mbak nggak bahagia ya? Lihat itu, si bayi bisa nyusu, dia bisa hidup. Semoga nanti hidupnya bahagia. Apa itu bukan bahagia namanya? Semua terbengong-bengong. Ini bukan anak manusia. Ini tentu anak dewa. Wajahnya yang berapi-api, sorot matanya yang berapi-api, dan bahkan ucapannya memiliki nada yang menyulut perasaan. Ada alasan yang tepat untuk menyebutnya anak dewa. Saya punya pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa, berarti Anda orang cerdas. Sekali lagi para wartawan itu yang rata-rata masih muda-muda itu saling pandang. Mau tanya apa, adik? Tanya wartawan perempuan sambil tersenyum manis. Siapa namamu? Ucap si bocah tenang sambil memandangi wajah-wajah yang seperti menahan senyum ketidaktahuan. Terima kasih.